Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, terkhusus sahibul tempat kepengurusan DKM Masjid Nurul Jannah, yaitu orang tua kami Bapak Haji Suwandi, ada juga Bapak Karyono SE dan beserta staf jajarannya semuanya. Kemudian sama-sama kita hormati pula kepengurusan dari DKM Masjid Miftahul Jannah, sekaligus ketua pengajian daripada RW 06, yaitu Bapak Haji Sugiarto beserta staf dan jajarannya. Kemudian kepengurusan DKM Masjid Nurul Islam, yaitu Bapak Andi Lesmana, juga ada Bapak Hakim beserta staf dan jajaran yang lainnya. Tak lupa sama-sama kita hormati, kita muliakan, terkhusus para asatidz, para ustaz, para guru, para imam, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Rahman Al-Ashkari, Bapak Ustaz Muhammad Dano, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh sesepuh. Di antaranya ada Bapak Haji Muhammad Suryadi, Bapak Haji Sukimun, ada Bapak Haji Wardoyo, Bapak Haji Sukoyo, Bapak Haji Ibro, kemudian juga Bapak Haji Marianto, Sahibul Majlis Al-Muhasabah, yaitu Bapak Haji Said beserta kepengurusannya, Bapak Haji Anwar Sanusi, dan semuanya ya. Dan tak lupa kepada pembawa acara, moderator, yaitu Bapak Pandu. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini itu mendapatkan limpahan karunia rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa dan juga kesalahan kita. Allah kabul, Allah ijabah segala pengharapan-pengharapan kita, doa-doa kita, semuanya, baik itu yang urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat kita. Dan insya Allah berkahi hidup kita, Allah luaskan rezeki kita, perbanyak milik kita, dan Allah ridho kepada kita dunia dan juga akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal kiram, radil mukarramin, bapak-bapak sekalian, gimana kabarnya Pak? Sehat semuanya? Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kemudahan dalam menjalani proses kesembuhannya, dan juga Allah kembalikan kesehatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini ketua pengajian request kepada saya, Ustaz, tolong sampaikan penjabaran tentang surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas itu berarti berkaitan erat hubungannya dengan ilmu akidah tauhid. Surat Al-Ikhlas itu surat ke-112 dalam urutan mushaf Al-Quran, ya. Jadi termasuk daripada surat Makkiyah. Walaupun memang di kalangan para alim ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ada yang bilang itu termasuk surat Madaniyah, ada pula yang bilang para ulama termasuk surat Makkiyah. Maksudnya turunnya surat itu di Mekah atau di Madinah. Begitupun dengan urutan ayatnya. Kalau di mushaf yang biasa kita baca, surat Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat, Pak? Dari berapa ayat? Coba
Satu, qul huwallahu. Satu, terus dua, tiga, berarti berapa? Empat. Ya. Kalau yang biasa kita baca di mushaf, Al-Quran yang biasa sering kita baca terdiri dari 4 ayat. Tapi ada juga riwayat yang lainnya. Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 5 ayat. Kalau terdiri dari 5 ayat, di mana penempatannya? Di lam yalid. Di situ tuh ayat keempat. Ya. Jadi ada yang mengatakan 4 ayat, ada yang mengatakan 5 ayat. Kemudian di dalam membaca surat Al-Ikhlas, dalam membaca surat Al-Ikhlas, ini mohon maaf, saya sering banget dengar, sering banget mendengar. Kadang-kadang mungkin ke bawah lidahnya, ya, sehingga bacanya jadi kurang tepat. Ya, bacanya ada yang begini, Pak. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau bagi orang awam mungkin kedengarannya benar-benar aja, ya. Tapi kalau bagi yang kalangan biasa mengkaji ilmu, terdengarnya kurang tepat, Pak. Jadi bacanya bukan qul huwa, bukan huwa. Ya, tapi ul huwallah. Kemudian pada kalimat lamul jalalah, ya, pada kalimat lamul jalalah itu disebut dinamakan dengan ismul adzam, yaitu kalimat Allah. Kalimat Allah, cara membacanya dengan ta'ziman wa takriman. Nggak sembarangan, karena itu merupakan asmanya Allah, Tuhan kita. Asmanya Tuhan kita, tapi bukan berarti kita nyembah pada asma, bukan. Ya, jadi kalimat alif lam lam bu itu bukan Tuhan kita. Ya, pahami? Kalimat atau huruf yang tersusun dari alif lam lam bu yang dibaca Allah itu bukan Tuhan kita, akan tetapi itu adalah merupakan bagian dari asmanya kita punya Tuhan. Paham nggak? Kan ngebahasnya akidah nih, akidah tauhid nih. Ya. Meskipun demikian, asma itu tidak akan bisa dipisahkan dengan yang namanya zat. Ya, asma itu tidak akan bisa dipisahkan dengan yang namanya zat, tapi bukan berarti kita bertuhan kepada asma itu. Paham Pak? Paham ya? Asma tidak bisa dipisahkan daripada zat, akan tetapi bukan berarti kita menuhankan terhadap asma. Paham ya? Paham? Insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian dalam kalimat ayat terakhir itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau dalam tulisan mushaf Al-Quran yang kita baca, kufuwan, ada wawu ditambah alif, harokatnya fathatain, kan begitu ya? Kufuwan. Ya. Tapi dalam riwayat imam qiraah yang lain itu bisa dibaca begini, ditambah hamzah di atas wawu, dibaca jadi kufuan, ya, kufuan ahad. Ada juga yang fatnya rupanya disukun, bacanya jadi begini, kufan ahad. Ini saya ngasih wawasan dulu, biar supaya nanti kalau ada ustaz, imam bacanya kok lain, biar kita nggak menimbulkan fitnah. Kalau kita tidak tahu tanya. Ya, ini kadang-kadang kita udah kagak tahu ngomongin ngegibah, ngehasad. Yang parah lagi hasud. Kalau kita sifatnya orang awam tidak tahu nanya, ustaz ini kenapa bacanya begini? Nanya belajar bukan ngomongin ustaz yang kagak-kagak. Ya, benar apa benar kalau kayak gitu? Salah, betul nggak? Kalau
bacanya kok begitu? Saya nggak pernah soalnya nggak dengar ada bacaan Quran kayak gitu nanya. Nanti dijelasin bilang perlu belajar sama ustaz. Ya. Nah kemudian dalam tata cara membaca Al-Quran, irama namanya nagom, irama atau nada dalam Al-Quran. Baca Quran nggak boleh sembarangan Pak. Nggak boleh kita baca Quran pakai nada apa? Daerah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi min dzalika. Karena ada tatanan-tatanan dan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh para ahli ulama sesuai dengan apa? Kaidah itu sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nagom itu secara dasar umumnya ada 20 secara dasar nih. Dan misalkan begini, bayati. Di bayati ini ada berapa nih tingkatannya? Ada 20 irama. Ada bayati jawab, ada jawab terus banyak begitu. Nanti ada dihaka, ada nahwan, ya belajar. Kalau memang belum bisa, cukup baca Qurannya jangan di model-model lagu-lagu yang lain. Biasa aja baca Qurannya. Kalau memang kita nggak bisa melagakkan bacaan Quran. Tapi jangan dilagu-laguin. Nggak boleh kalau kita belum tahu kaidahnya. Kan ada kalau baca Quran pakai nada, betul. Kalau kita tak tahu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enak dengarnya. Ya. Atau misalkan nada yang lainnya boleh, asal jangan nada sakar. Apa itu nada sakar? Nada sakarnya deh. Ya. Nah baik. Pada kalimat Allah tersebut dikaji dengan ilmu tafsir. Ya, dikaji dengan ilmu tafsir. Kalimat di situ qaf. Ya, itu agak dalam makhrajnya. Jangan sampai salah, Pak. Karena nanti kalau misalnya kita bacanya salah secara makhraj, beda maknanya. Misalkan kita baca makhrajnya qaf dengan kaf jadi kul. Itu maknanya bukan katakanlah, tapi makanlah. Makanlah. Ya. Jadi itu tuh secara makharijul huruf. Katakanlah. Kalimat kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa Arab itu termasuk daripada mubtada. Jamnya domirnya domir mudzakkar salim. Ada domir mudzakkar salim, ada domir muannas salim. Ya, kenapa di situ pakai mudzakkar? Makna mudzakkar ini identik kepada yang laki-laki. Akan tetapi bukan berarti Allah laki-laki, bukan. Kenapa kok pakai maknanya tidak iya? Kalau dia biasanya untuk domir perempuan. Tapi kenapa di situ pakai domirnya agar menunjukkan sifat kemahaperkasaannya, kekuasaannya dan juga kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ya. Mubtada khobarnya lafaz Allah. Kemudian nanti ahadnya itu khobar badal minhu. Kalau kita kaji ke sana. Ya. Terus kemudian kenapa di situ pakai kalimat ahad? Enggak wahid. Kan bisa aja bakul huwallahu wahid. Bisa kalau pakai tatanan bahasa Arab. Tapi kenapa Allah tidak memakai wahid, tapi pakainya ahad? Karena kalau wahid itu kan satu. Beda dengan ahad. Kalau ahad tunggal, esa, atau bahasa Sanskertanya tunggal atau esa. Artinya kalau pakai kalimat wahid satu itu masih berbilang, ya masih berbilang satu, ada dua, ada tiga, ada empat, gitu kan ya. Tapi Allah pakai kalimat ahad, tunggal, esa, nggak ada yang sama, nggak ada lagi. Ya. Nah, kemudian ini kalimat qul huwallahu ahad, menunjukkan daripada dalil
sebagai bagian daripada Allah itu zat wajibul wujud. Artinya Allah itu ada. Yang membuktikan Allah itu ada. Wujud dibagi menjadi 3. Ada wujud idhofi, ada wujud arodi, ada wujud hakiki. Apa itu wujud idhofi? Wujud yang adanya dia itu berhubungan dengan yang lain. Misal contoh, adanya kita karena adanya orang tua. Terus wujud arodi. Apa itu wujud arodi? Wujud yang adanya dia tidak berhubungan dengan yang lain, tetapi diawali dari ketiadaan. Apa itu? Ini alam semesta ini. Ya, alam semesta ini ya nggak ada hubungannya dengan punya bapak, nggak punya ibu. Ya, tapi adanya di alam semesta diawali dari ketiadaan. Nah, barulah yang ketiga, wujud hakiki, yaitu zat wajibul wujud, Allah yang tidak bersandar kepada apapun, justru yang lain bersandar kepadanya. Ya. Dan keadaannya itu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan penghabisan, yaitu Allah. Bahas dengan tauhidnya. Terus di situ qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa artinya maknanya Allahus somad? Yang semua ini butuh kepada Allah. Jadi bukan Allah yang butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah. Maka jadi orang, jadi manusia, jangan bangga dengan apa? Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta. Semua yang kita miliki itu hakikatnya murni pemberian dari Allah. Allah bisa saja mengambilnya kembali, Pak. Berapa banyak orang yang pangkatnya sudah tinggi, tapi ketika Allah hendaki dia turun, dihinakan oleh Allah di dunia. Turun. Ada juga berapa banyak orang yang kaya, tapi ketika Allah hendaki habis hartanya. Bisa saja tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka bagi kita menyikapi Allahus Somad ini, kita butuh kepada Allah dan hilangkan rasa pengakuan yang ada dalam diri kita bahwasanya kita ini merasa paling pintar, merasa paling paling punya harta, paling punya pangkat. Kadang-kadang kalau secara sosial, orang ini kalau tua pengennya dihormati nama yang muda. Betul. Tapi dia nggak bisa menghormati yang muda, pengennya dihormati sama yang muda, tapi dia nggak bisa menghormati yang muda. Jangan itu, hilangkan rasa pengakuan diri, hilangkan rasa pengakuan dalam diri bahwasanya hakikatnya saya ini ada karena diadakan oleh yang ada. Itu sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, jangan saling menjatuhkan. Ya, di kajian Al-Ikhlas ini itu kalau dikaji lagi dengan lebih dalam lagi, Masya Allah, Pak. Padahal suratnya cuma 4, tapi dalam maknanya. Ya. Kenapa itu disebut surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada satupun kalimat di surat Al-Ikhlas itu yang lafadznya ada Al-Ikhlas, enggak ada. Betul. Nah, ini surat Al-Ikhlas itu. Coba aja surat Al-Ikhlas, tapi di dalam ayatnya enggak ada lafadz ikhlasnya. Sebenarnya kenapa itu dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas? Karena surat itu menunjukkan bahwasannya murni ketaatan kita, kepatuhan kita di dalam kita hidup, di dalam kita beribadah, mutlak semuanya diserahkan hanya kepada Allah. Makanya Al-Ikhlas, kalau kita urut nih akar katanya Al-Ikhlas, itu asal katanya dari kholaso. Apa maknanya? Memurnikan. Murni gitu ya, memurnikan. Jadi jangan karena kita punya ilmu, ketika kita sholat di masjid pengennya kita malah juga jadi imam. Jangan, hilangkan rasa pengakuan diri kita berilmu. Jangan. Terus semua karena kita punya harta, punya pangkat, pengennya kita dihormati. Jangan. Ya, hilangkan segala pengakuan diri, murni ikhlaskan hidup kita, mati kita semata-mata hanya untuk ini
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Implementasikan, Pak. Jangan ngaji itu jangan cuma sekedar seremonial ya, sekedar seremonial aja. Ngaji rajin tapi akhlak kurang baik. Jangan. Meskipun memang kita proses belajar, proses menuju pada kebenaran, tapi sesuaikan atur dengan perilaku kita, ucapan kita, kehidupan sehari-hari. Ya, belajar menjaga perasaan orang lain. Kalau kita pengen dijaga perasaan kita oleh Allah, belajar menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini ayat maksudnya menafikan, menolak, ya, menolak bahwasanya Allah tercipta dari sesuatu. Gitu, makanya dalam kajian akidah tauhid, Allah itu tidak terdiri dari unsur, tidak terdiri dari partikel, berbeda dengan yang namanya makhluk. Ya, kalau kita ada karena dilahirin, gitu kan? Selain kita dilahirin perempuan, itu melahirkan. Dan yang terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan dirinya, sesuatu apapun nggak ada yang menyamai. Jangankan setara, sama aja nggak ada, apalagi sampai membandingi, nggak ada. Makanya dalam ayat lain, laisa kamitslihi. Ini menegaskan bahwasannya kalau dalam kajian akidah tauhid, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati lagi ya. Kalau akidah rujukannya siapa? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terhadap 3 imam atau 3 mazhab. Apa itu tiga itu apa aja, siapa aja? Satu, yaitu mazhab Al-Asy'ariyah. Yang kedua, Al-Maturidiyah. Yang ketiga, Al-Asariyah. Ada Al-Asy'ariyah, ada Al-Asariyah. Kalau ngikutin yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang 3 ya. Ikutin yang itu tuh, yang 3 tadi. Kalimat itu yang tadi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan bahwasanya ini merupakan bagian daripada sifat istignaiyah. Sifat apa? Istignaiyah. Artinya Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh sama yang lain. Ya. Ada yang namanya iftiqariyah, ada yang namanya istignaiyah, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Seluruh manusia sealam dunia ibadah semuanya, bisa nggak Allah jadi manusia semua ibadah, beriman kepada Allah? Bisa nggak, Pak? Bisa. Meskipun seluruh manusia berbuat baik, beribadah, beriman kepada Allah, sedikit pun tidak akan mempengaruhi daripada kemuliaannya Allah. Begitupun semua manusia yang ada dalam dunia ini, yang ada dalam dunia, maksiat, mungkar, misalkan menolak, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak akan sedikit pun mempengaruhi daripada kemahasucian Allah. Jadi mari kita pahami ayat-ayat suci Al-Quran ini, bukan hanya sekedar belajar memahami, belajar mengerti, tapi ayo mari kita sama-sama belajar untuk mengamalkan. Ya, belajar untuk kita mengamalkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita, membimbing kita, senantiasa kita dijaga oleh Allah, hati kita selalu
berada pada jalan yang lurus, dan hidup kita semuanya diberkahi di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wujud kita Assalamualaikum